pendekatan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, agar kalian merasa nyaman di kelas, coba berdiri. Berdiri anak-anak. Coba anak-anak kalian lihat di sekitarnya apakah ada sampah. Jika ada sampah, tolong diambil dan dibuang pada tempatnya. Apakah sudah bersih? Bersih, Bu. Oke, bagus. Silakan duduk. Oke, anak-anak, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir Bagus, semua. alhamdulillah. Baiklah anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pendidikan itu bukan cuma sekedar datang ke sekolah dan mendapat gelar. Akan tetapi, pendidikan itu untuk memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Baiklah anak-anak, mari, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, adakah yang masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Ya, bagus. Hebat sekali anak-anak, berarti sudah masih bisa mengingat ya materi kita minggu kemarin mengenai HAM. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu agar siswa mampu menganalisis apa makna sistem pembagian kekuasaan negara dan menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke anak-anak, materi kita hari ini yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Baiklah, sebelum kita memasuki ke materi ini, anak-anak siapa yang tahu apa itu Pancasila? Ya, silakan Raini. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus sekali. Beri aplaus untuk Nuraini. Oke, baiklah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu sistem pembagian kekuasaan negara terdapat 3 sifat, yaitu sifat monopoli, sifat memaksa, dan sifat mencakup semua. Sifat monopoli ini berarti bahwa suatu negara memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mewajibkan warga negaranya supaya patuh dan taat pada peraturan yang ada. Sampai di sini paham anak-anak? Coba Ibu mau tanya kepada Erna, apa sih contoh dari sifat memaksa? Contohnya, orang yang melanggar ketentuan. Ada peraturan yang mewajibkan tiap-tiap negara wajib membayar pajak. Nah, orang yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi berupa denda, penyitaan harta, atau bahkan dipenjara. Jadi, tiap-tiap negara dapat memaksa kehendaknya baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur kekuasaan dengan menggunakan kekerasan fisik secara legal agar peraturan ditaati sehingga ketertiban tercipta dan anarkisme bisa diatasi. Iya, benar sekali. Beri aplaus dulu untuk Erna. Bentar ya Erna. Baiklah, yang kedua yaitu sifat monopoli. Sifat monopoli merupakan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, semua hal yang menyangkut kehidupan orang banyak dimonopoli oleh negara tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Coba Wulan, sebutkan apa contoh dari sifat monopoli. Contoh dari sifat monopoli ya Bu? Iya. Oke, yaitu memungut pajak, terus menghukum warga negara yang melanggar peraturan, terus melarang aliran kepercayaan atau kelompok politik tertentu yang dianggap
berhubungan dengan paham negara dan sebagainya. Ya, pintar sekali. Ya, baiklah, yang ketiga yaitu sikap mencakup semua. Sikap mencakup semua artinya semua peraturan dalam perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ayo, kalau sudah paham, coba Hikmah. Apa sih contoh dari sifat mencakup semua? Contoh dari sikap mencakup semua, Bu, ya. Ya, Contohnya itu kewajiban membayar pajak, maka semua warga negara wajib membayar pajak, baik rakyat biasa maupun pejabat, tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. ya bagus, pintar sekali Hikmah, luar biasa. Ya baiklah. Yang kedua ada pengertian kedaulatan. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Kekuasaan dalam kedaulatan dalam buku karangan Ben Bodin yang berjudul Lexic Affairs the Republic terdapat dua kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri. Sedangkan yang kekuasaan kedaulatan keluar yaitu kekuasaan tertinggi bagi suatu negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan internasional atau luar negeri. Pembagian kekuasaan terdiri dari 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Bulan, tolong perhatikan ibu sebentar ya. Ya, Bu. Simpan dulu handphonenya. Ya, Bu. Baiklah. Baiklah, selanjutnya materi kita mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Anak-anak, Pancasila ada berapa sila? 5. Ah, bagus. Yang ke-1, Ketuhanan yang Maha Esa. yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hebat sekali ya anak-anak ibu, pintar semua. Oke, di sini ibu akan membagi kelompok ya. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Nah, sebelum kita membagi kelompoknya, ibu akan menyampaikan tujuan kita dari membentuk kelompok ini agar siswa mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Oke, tugas kelompoknya yaitu coba anak-anak kalian amati ya dari kelima gambar tersebut dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Oke anak-anak, apakah sudah didiskusikan dengan teman kelompoknya? Sudah, Ya, Bu. bagus. Oke, di sini kelompok siapa yang bisa menunjukkan gambar yang mana? Gambar nomor berapa yang menunjukkan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gambar nomor 1, Bu. Gambar nomor 1. Ya, bagus. Iya baik, kelompok 2 apakah jawaban dari kelompok 1 benar? Benar, Bu. Ya, sepakat ya jadi dengan jawabannya? Iya, Ya, sepakat. baiklah sekarang kelompok siapa yang bisa menunjukkan gambar yang mana yang merupakan negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan jelaskan apa maknanya. Gambar nomor 4, Bu. Ya, bagus. Apa? Saya jawab
Negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, musyawarah untuk mufakat dicapai dalam suatu permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Dan yang terakhir, musyawarah merupakan cerminan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban dari kelompok 2 benar? Benar, Bu. Ya, jadi sepakat ya dengan jawaban dari kelompok 2? Sepakat, Bu. Nah, baiklah, setelah kita menganalisis gambar tersebut, jadi anak-anak sudah paham kan mana negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sebagainya. Nah, kalau sudah paham, coba kelompok 1. Apa alasan kalian memilih gambar nomor 1? Gambar nomor 1 merupakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bisa jawabnya? Ibu kasih hadiah nih, ada hadiah. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ya. Ya, silakan. Menurut saya, pada gambar nomor 1 itu ada beberapa orang yang masing-masing beragama lain-lain. Ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan Kristen. Nah, di situ mereka memiliki menganut kepercayaan sehingga terbinanya kerukunan hidup. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban dari perwakilan kelompok 1 benar? Benar, Bu. Jadi sepakat ya? Sepakat. Oke, ini Ibu kasih hadiah. Selamat ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Coba Ibu mau tanya, siapa nih yang bisa menjawabnya? Ibu kasih hadiah lagi ya. Ada satu lagi nih hadiahnya. Coba, siapa yang bisa menjelaskan mengapa alasan kalian memilih gambar nomor 4, yaitu merupakan negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo, siapa? Ya, silakan Hikmah. Alasan kami ialah kan sila keempat itu adalah permusyawaratan ya. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mengemukakan pendapatnya di muka umum. Selanjutnya juga ada musyawarah mufakat dan demokrasi contohnya, Bu. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk Hikmah. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban dari Hikmah benar? Benar, Bu. Ya, jadi sepakat ya. Ya, ini hadiah sama ya Hikmah. Oke, sama-sama. Oke anak-anak, game kita yaitu ranking 1, yaitu benar salah. Jika benar anak-anak silahkan berdiri ya. Kalau salah silahkan duduk, tapi jangan ngomong diam, itu benar ya. Iya, Bu. Oke ya. Anak-anak silahkan dengarkan perkataan ibu ya. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Oke, Bu, tanya dulu. Kalau benar berdiri, Bu ya? Ya. Kalau salah tetap duduk. Kalau iya tetap duduk, tapi tidak usah ngomong ya. Ya. Oke. Benar atau salah? Nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan suatu kenyataan yang dinamis merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bagus. Yang kedua, benar atau salah persatuan Indonesia yaitu manusia terdiri dari susunan kodrati antara jiwa dan raga. Benar atau salah, Indonesia memiliki kedudukan merupakan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah. Oke, ya, tinggal 3 lagi ya. Benar atau salah, musyawarah merupakan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, konsentrasi. Oke, selanjutnya benar atau salah?
yaitu Pancasila sebagai nilai dapat berupa nilai ketuhanan yang Maha Esa, ulang Bu ya. Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai nilai dapat berupa nilai ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah, selanjutnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani dan memperlakukan sesuatu hal yang sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga, nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, nilai kerakyatan berupa musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Nah, yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nah, Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia yang berkembang akibat usaha bangsa dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan esensial yang menyangkut makna atas hakikat sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk Ulan. Luar biasa. Oke, jadi kesimpulannya ialah bangsa Indonesia harus bangga dengan Pancasila yang sudah ada sejak Indonesia belum menjadi sebuah negara seperti sekarang ini. Nah, sekarang tinggal masyarakatnya bagaimana menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Mungkin sampai di sini panjang kita hari ini. Anak-anak silakan buka buku halaman 17 ya, tugas individu. Bagian A dan B dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpul ya. Dan anak-anak bisa mempelajari di rumah mengenai materi minggu depan, yaitu mengenai bab selanjutnya, yaitu demokrasi. Oke. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila itu ada salah-salah kata ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.